Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Halo pemirsa di Jendra TV, bertemu kembali bersama saya Dayuna Vita dalam acara Bincang Santai. Saat ini kita kehadiran seorang akademisi, dosen di Fakultas Pertanian dan Bisnis, menjabat juga sebagai rektor di Jendra University. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Gede Sudana MSc MFA. Langsung saja kita sapa beliau. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat, Bapak. Ya. Bapak, selama ini kita kan sudah mendengar sektor pertanian itu adalah salah satu sektor yang selalu disebut-sebut digaung-gaungkan saat menjelang pilkada, pemilu. Tetapi sepertinya kondisi pertanian kita khususnya di Bali saat ini masih belum berkembang seperti yang kita harapkan bersama. Seperti alih fungsi lahan yang belum bijak, kemudian air irigasi semakin terbatas, dan juga masih banyak kendala-kendala lainnya untuk mengembangkan sektor pertanian kita, Pak. Jadi menurut Bapak, bagaimana sih kondisi pertanian kita di Bali saat ini, khususnya di lahan sawah? Iya, terima kasih Om Swastiastu. Saya ingin mencoba melihat wajah pertanian kita khususnya di Bali dan terkhusus lagi untuk lahan sawah. Jadi kalau di Bali itu pengelolaan usaha tani di lahan sawah itu seluruhnya dikelola oleh sistem subak. Jadi pada saat kita bicara subak, kita bicara sistem. Tidak bisa kita bicara subak itu adalah organisasi petani. Jadi kalau kita mulai misalnya bicara sistem, ada beberapa subsistem di dalam subak. Yang pertama misalnya namanya juga pertanian, pasti ada subsistem pertanian. Kemudian subak itu adalah sistem irigasi tradisional, maka ada subsistem irigasi. Ada subsistem fisiknya. Nah, fisiknya ini mulai dari ada sungai, ada bendung, kemudian ada saluran-saluran sampai bangunan-bangunan baru. Ada kemudian hulu subaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya ada subsistem religi. Jadi religi ini sehingga subak itu adalah organisasi atau sistem irigasi tradisional yang memiliki sifat sosio-agraris religius. Nah, subsistem inilah kalau kita mau membangun pertanian khususnya di lahan sawah harus kita pahami. Dan kita mulai dari subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya ini harus menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga kalau ini tidak bisa kita ikat secara utuh, maka terjadilah seperti saat ini. Jadi kondisi pertanian tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dayu Novita gitu, bahwa alih fungsi lahan. Nah, ini memang pasti terjadi, tetapi yang kita inginkan itu alih fungsi lahannya kalau tadi disebutkan tidak bijak, ini harus dikendalikan. Terjadi silakan, tetapi harus ada pengendaliannya. Kemudian air irigasi sama juga gitu. Baru-baru ini kita di Bali menjadi pusat perhatian dunia dengan diselenggarakannya WWF itu di World Water Forum. Nah, sedunia kita membahas air. Sementara di depan mata kita sendiri, irigasi yang ada di Bali ini sudah mulai terbatas. Jumlah air terbatas, pengguna semakin banyak, sehingga terjadilah kompetisi air. Jadi air yang berkompetisi antara petani, ada rumah tangga, itu domestik, yang ada PDAM-nya, kemudian ada industri. Dan biasanya yang terkalahkan itu adalah subak. Nah, subak mengalah. Akhirnya yang terjadi, kalau dulu masih bisa menanam misalnya 3 kali tanam, atau di awal-awal dulu 2 kali tanam karena menggunakan padi varietas unggul, kemudian sekarang sudah menjadi 2 kali tanam varietas unggulnya yang seharusnya bisa 3 kali. Karena apa? Karena airnya semakin terbatas. Air terbatas, kemudian ditambah lagi dengan SDM, sumber daya manusia petani. Dan kalau kita lihat di lapangan itu sebagian besar petani kita khususnya di lahan sawah ini relatif yang sudah berumur, artinya sudah di atas 50 tahun. Nah, umur yang di atas 50 tahun ini berarti apa? Berarti anak-anak muda nggak masuk di sana. Ini kalau bagi saya inovasi atau teknologi itu akan
lambat teradopsi. Nah, kalau lambat teradopsi, maka aplikasi teknologi itu juga akan melambat. Dampak berikutnya adalah produktivitas akan rendah. Produktivitas rendah, kemudian pada saat-saat tertentu fluktuasi harga itu sangat luar biasa itu perubahannya, bahkan harga gabah kalau sudah rendah ini tidak ada yang bisa mengatasinya. Jadi petani yang dalam tanda petik akan merana. Kalau tadi dia itu kekurangan air irigasi, mata airnya sudah mulai menghilang, kemudian yang terjadi petani keluar air mata. Tapi kita harus terus bergerak, terus berupaya untuk membangun pertanian. Kata kuncinya adalah subsistem dari Subak inilah yang harus kita jadikan pedoman, jadikan dasar untuk membuat pertanian ini maju, khususnya di Subak itu sendiri. Sehingga program-program pemerintah ini mulai tidak semata-mata kalau dulu orang menyebutkan agroindustri hulu, kemudian ada agroindustri hilir. Jadi ada hulu, ada hilir. Ternyata kalau saya sekarang memahami agribisnis itu, kalau disebutkan dulu ada subsistemnya, penyediaan sarana produksi, kemudian ada budidaya, ada pengolahan, kemudian ada pemasaran dan penunjang. Ternyata ada satu subsistem yang harus kita pegang, yaitu subsistem sumber daya. Nah, subsistem sumber daya ini adalah lahan atau tanah. Kemudian kalau memang benar-benar kita ingin membangun pertanian, subsistem yang ada dalam Subak ini yang memang harus kita garap. Nah, siapa yang menggarapnya itu? Yang pertama adalah ya petani, kelompok taninya, Subaknya. Yang kedua siapa? Masyarakat sekitarnya. Yang ketiga siapa? Ada stakeholder di sana, wirausaha misalnya, atau pengusaha. Lalu siapa lagi? Adalah pemerintah. Karena pemerintah adalah sebagai regulatornya. Pemerintah yang membuat regulasi, membuat program-program, kebijakan-kebijakan, dan pemerintah yang punya kewenangan untuk membuat satu kebijakan-kebijakan kalau memang kita ingin membangun pertanian itu sendiri. Baik, Pak. Berarti memang sangat perlu perhatian dari segala pihak, Pak, yang untuk mengembangkan pertanian itu sendiri, khususnya pertanian sawah itu, Pak. Pak, beberapa saat lalu saya pernah mendengarkan Bapak menyampaikan terkait tentang konsep YAD-nya dalam membangun pertanian. Jadi seperti apa konsep YAD-nya yang dimaksudkan itu, Pak? Iya, jadi sebenarnya saya hanya melemparkan satu konsep, satu wacana yang mungkin nanti ini bisa didiskusikan di teman-teman masyarakat, termasuk juga pemerintah juga, akademisi. Saya hanya mencoba melempar istilah konsep YAD-nya. Nah, dasarnya adalah sederhana sekali. Saya melihat para petani kita, khususnya yang di lahan sawah, mereka selalu beryadnya. Artinya bahwa para petani sebelum memulai usaha tani padinya, mereka akan datang ke empelannya, karena di sana pasti ada ulun empelan. Mereka beryadnya di sana. Kemudian ada kegiatan ritual yang kita sebut mendak tujuh, nampak tujuh. Setelah itu mulai mengolah tanah, mereka ritual. Kemudian membuat bibitnya ritual, transplanting pemindahannya ritual, sampai pada panen kemudian menyimpan di lumbungnya. Ritual. Nah, itu adalah YAD-nya. Artinya bahwa para petani itu dia beryadnya untuk Tuhannya. Kemudian saya selalu ingat bahwa filosofi Subak itu adalah Trihita Karana. Ada pahyangannya, ada pawongannya, kemudian ada lingkungannya. Nah, kalau memang kita benar-benar ingin mengimplementasikan Trihita Karana itu di dalam sektor pertanian, maka pahyangan ini itu adalah Tuhan. Itulah yang sering dilakukan oleh petani. Meyadnya, kenapa pemerintah tidak melakukan yadnya? Artinya kita belajar dari petani itu sendiri yang selalu beryadnya, sehingga pemerintah akan meyadnya dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program, sehingga para petani ini jangan dituntut yang macam-macam. Lakukanlah segala sesuatunya secara ikhlas, yang dimulai dari penyusunan suatu perencanaan atau program kebijakan, kemudian implementasi dari program
dan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun itu pun juga dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah, termasuk jajaran di bawahnya, termasuk juga stakeholder tadi itu. Nah ini hanya saya mencoba untuk melempar konsep Yani itu sehingga ada ketulusan di sana, pemerintah tulus untuk membangun masyarakatnya, khususnya di sektor pertanian, khususnya lagi pada petani-petani di lahan sawah yang menjadi bagian dari Subak itu sendiri. Menarik ya Bapak ya, Bapak melemparkan konsep YANnya, mengimplementasikan ajaran Trihita Karana untuk mengembangkan sektor pertanian. Sangat menarik Bapak. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini Bapak. Semoga kita nanti bisa bertemu untuk berbincang-bincang kembali terkait dengan bagaimana perkembangan sektor pertanian, utamanya di sektor pertanian sawit. Pemirsa Dwi Jendra TV, demikianlah bincang-bincang santai kita bersama Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Sampai jumpa dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.